كل نفس ذائقة الموت. Sedari dulu, di saat kamu masih kecil, sampai sekarang, aku sangat mengidam-idamkanmu, Maryam. Sekaranglah tiba waktunya untuk aku memilikimu sepenuhnya. Wanita yang aku dambakan sedari dulu waktu kamu masih kecil sampai sekarang.
Apa ini? Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Lagi deh. Mimpi apa ini aku? Apa ini? Jangan lupa janji kita, Maryam. Lagi-lagi surat ini muncul lagi. Ini harus aku bakar. Nggak bisa dibiarin. Buat lagi. Perasaan gelap Perasaan ini masih pagi tapi udah mendung apa gimana ya?
Tapi baru jam 9. Jam 9. Wah, ini yang gelap. Taruh dulu dah. Aduh, rasanya udah kangen tuh belum share ke. Harus dulu. Sampai banyak amat mana pada dipahatin juga. Iya, benar. Set. Sama gini tinggal gue lagi. Udah. Biarlah lu RT. Tamu paling ini. Jadi tamu, banyak tamu. Nah dulu kali dah. Sendal ini kita walk. Susah kalau punya udah setengah tua wah. Kantor di Blatak gue. Siapa lagi kalau bukan kita? Gajinya tetep dia harus naikin. Kalau gue butuh amat mah gue tinggalin gitu ya. Orang nyari gue satu lagi bakal nemenin gue bakal ngurusin kantor. Gua semua gue yang ngerjain. Udah abrak pikiran RT setengah tua. Udah ada belum si Alsi datang nih. Mudah-mudahan si dia udah ada nih. Ini baruan si Pak RT. Kerjanya giat. Betul Pak RT bayar mahal kalau cuma kerjanya nongkrong doang. Kotor itu dong, kerja kotor. Diantar kita lagi. Gawean gue aja. Belum ada tamu yang datang hari ini? Belum. Kalau ada tamu datang murun. Orangnya ada murun di mari. Ya kali selama RT nggak ada tamu yang bikin apa dari tiket dia ambil sendiri. Lalu tuh, saya mau nanya nih. Menyapa, lu kayaknya serius banget sama nyapa. Kita kan di sini sekretariat cuma berdua ya, Teh. Iya, emang siapa lagi nam kita berdua? Heran Teh. Sendal banyak banget sendal. Oh, masalah sendal. Mana pada dipahatin itu di tanda-tandain gitu. Jadi begini, Sip. Saya sengaja datang setiap ke kelurahan ini, ke kantor ini, selalu ganti sendal. Itu saya pahat gini supaya nggak ketuker. Gitu. Saya curiga, Teh. Apa yang harus dicurigakan sama RT kalau curiga? Kan banyak tuh warga kita yang ngeluh-ngeluh kehilangan sendal. Ambil aja Teh setiap saya patroli. Tapi bukan sendal begini juga kali ya. Sendalnya sama semua tapi itu. Kayak bener lu kayaknya nuduh RT. Bukan nuduh Teh. RT sendiri yang bilang bawa setiap kesini bawa. Sendal rumah saya bawa. Jangan-jangan. Aduh. Ini. Lo bukan nih. Bengkel bukan untuk nuduh gua loh. Jujur. Enggak. Kenapa? Nggak ngambil, bener. Tiap saya pulang nih, udah ada sendal di rumah. Ya saya pakai di sini. Gitu langsung. Teater. Senang lihat tansipnya rajin. Dia capek tuh sendirian. Assalamualaikum Pak RT, Pansip. Waalaikumsalam. Sayang. Salam. Iya. Waalaikumsalam, Bu Mariam. Silakan duduk nih, ya. Bro, itu Pak. Ya. Maaf ya Ibu. Pagi-pagi gini
datang ke kantor RT. Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Pak RT, saya mau laporan. Saya sering bikin surat misterius Pak RT. Ini udah berkali-kali datang ke saya. Sudah saya bakar, sudah saya buang. Ini datang secara tiba-tiba Pak RT. Maaf ya Bu, ini maksudnya surat apa ya? Bunda Mariam, Bunda Mariam, Bu Mariam. Mungkin itu cuma anak-anak iseng aja kali Bu. Jangan suka disangkut-sangkut pautin nama hal-hal yang serius lah Bu. Saya kan jadi iseng kalau bawa-bawa mistis kayak gitu Bu. Ibu Mariam ini serius, jangan dianggap canda. Boleh saya lihat suratnya Bu? Ini Pak suratnya. Sepertinya ini sulit dimengerti Bu. Belum mengerti gimana Pak RT? Ya saya nggak ngerti bacaannya apa. Oh, itu artinya Pak RT, janji kita belum selesai. Maksudnya, saya kira benar kata hansip saya. Ini tulisan anak-anak yang cuma main-main. Tapi ternyata Bu Maria bisa membaca ini. Dan saya ingat, ini tulisan kuno. Dan bahkan sangat kuno. Kalau emang mulanya hidupnya kagak bener, sampai kapanpun pasti dapat ancaman yang model begini. Mas Hatta, jaga mulut kamu ya, jangan sembarangan kalau ngomong. Mariam, ini semua kan awal mulanya dari emak lu juga. Jadi semua akhirnya imbas ke lu. Ya mungkin kalau emang mulanya emak lu hidupnya bener, hidupnya teratur, ya mungkin kehidupan lu gak seperti ini. Jadi ada pepatah kuno yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Inilah salah satunya. Kehidupanmu hancur gara-gara orang tuamu dulu. Bang Tata, jangan bawa-bawa nama orang tua saya ya. Kau tahu banget sih dari orang. Tapi emang mungkin gitu kan? Gua ngomong apa adanya, tidak mengada-ngada. Ini real, fakta, akurat. Ya, karena gua tahu siapa ibu sebenarnya. Jaga mulutnya ya Bang Tata. Itu bisa jadi bumerang buat kamu atau enggak? Sembarangan aja kalau ngomong. Mariam. Udah. Jangan ribut di sini. Bu Mariam, silakan pulang Bu Mariam. Biar ini jadi urusan saya sama Pak Sata. Tata, saya nggak terima ya sama omongan kamu. Bahkan saya ingat semua kata-kata kamu. Pak RT, pasti saya pamit pulang. Ingat aja omonganmu. Pak Sata, ini sebenarnya ada apa? Ini kantor RT. Kenapa bikin keonaran di sini? Ini bukan buat tempat keonaran Pak Sata. Nih, gua datang kemari nggak sengaja. Gua tuh sini cuma mau lewat. Tapi lihat saya dong sebagai RT. Kenapa pas gua lewat ada Mariam? Lo mau tahu sebabnya gua benci banget sama Mariam? Sebenarnya ada apa dengan Bu Mariam? Teh, asal lo tahu aja ya. Lo kan tahu emaknya si Mariam. Dia ini wanita dalam tanda kutip. Lo tahu sendiri kan? Alasan yang kedua, kenapa gua kagak senang banget lihat muka lo? Gua kagak setuju. Gua kagak rela tuh jadi RT di wilayah gua. Pak Sata. Pak Sata tahu-tahu. Saya jadi RT dikirim oleh warga. Bukan kemauan dari sini. Bahkan di kelurahan saya jadi RT terbaik. Atau Pak Sata tahu itu. Artinya apa Pak Sata? Saya orang baik.
Kinerja saya bagus. Makanya saya dipertahankan di kelurahan untuk memimpin 2 dekade. Kalau Pak Santa tahu itu. Teh, lu bilang 2 dekade. Lu bukan dipertahankan, Teh. Karena masyarakat sini nggak ada yang mau jadi RT. Dalam menyombongin, dipertahankan. Teh. Asal lu tadi. Sebenarnya waktu lu nyalonin, gua tuh terus terang aja nggak kepikiran buat milih lu. Makanya nggak enak. Terus mau Pak Santa apa? Selalu mengganggu kinerja saya di kelurahan ini. Oh, bukan yang ganggu, bukan. Yang cuma gue minta ya, lu kalau jadi RT, kalau jadi pengurus yang benar, jangan sebentar-bentar warga dipintain iuran, sebentar-bentar warga dipintain iuran. Tapi kan ada buktinya, ada nyataannya. Apa jangan-jangan lu ada hati sama Mariam tadi? Saya Pak Santa jaga mulut. Jaga mulut, udah cocok ngomongnya yang benar. Ini RT. Yang bilang lu camat siapa? Hah? Nggak ada kan yang bilang camat? Emang lu statusnya RT. Tapi kan saya RT terpilih, bukan kemauan saya sendiri. Siapa yang milih lu? Hah? Juan memilih, walaupun Pak Santa nggak pilih saya, tapi kebanyakan warga sini pilih saya. Artinya apa Pak Santa? Warga sini banyak kan nggak suka sama Pak Santa. RT, jaga omongan lu! Toh. Kan udah pada tua. Bukan bocah lagi. Tapi dulu udah menghinain. Lu belain atasan tuh. Bukan saya yang belain Pak Santa. Ini buktinya. Ini kantor. Kita itu sebagai orang tua harus bisa mengajarkan yang lebih baik pada generasi muda. Ini apa? Ya, Pak Santa, saya selama ini memandang ke orang tua Pak Santa. Kalau enggak, udah saya habisin kamu Pak Santa. Nah terus urusan apa? Ini antara urusan lu sama gua. Lu jangan bawa-bawa orang tua gua. Takut lu apa? Hah? Mau gua takut lu? Ingat Pak Santa, karena di sini ada arsip. Kalau nggak ada arsip, udah saya gulung. Jadi maksud lu apa? Pak Santa. Diam! Diam! Udah. Tapi ini. Udah.
Abang. Neng, kaget ya? Abang ngapain sih di situ, ngagetin aja. Ih, maaf. Udah sana lagi pulang, nanti sangka orang kita ngapain dia, enggak. Ih, udah sana pulang. Nanti kalau ada yang ngeliat. Ih, udah sana pulang, nanti kalau ada yang ngeliat. Ih, udah sana pulang. Bukannya gitu, Neng. Kan Neng sendirian. Abang temenin ya? Nggak usah, apa sih, udah ih. Udah sana buruan pulang sana. Ngapain sih nih, ngintip-ngintip, ih. Iya, udah sana keluar, ih. Pulang aja, pulang, ih. Udah sana, nanti kalau ada orang yang lihat, disangkanya kita enggak. Ih. Udah sana pulang, ih. Tunggu aja sih. Kenapa sih kalau ada warga? Paling cuma digerebek. Kita kan enak kita dikawinin gitu. Ih, itu kan maunya elu. Ih. Udah sono pulang, kalau nggak pulang, aku teriak nih. Udah sana pulang. Udah buru pulang, aku teriak nih ya. Udah kamu pulang, kalau kamu nggak pulang, aku teriak nih ya. Aku hitung sampai 3 nih. 1. Udah sana pulang, aku hitung nih ya. Teriak aku nih. Buru. Aku hitung sampai 3 nih. 1. Pulang nggak? Nih, aku hitung ya. Aku teriak nih loh. Aku teriak nih ya. 2. Sendirian? Telepon aja. 3. Ayo buru. Teriak nih ya. Ngintip aja malam-malam. Rasa langsung. Ih, aneh cowok-cowok di sini. Banget sih. Kok ada surat sih? Siapa yang naruh di sini ya? Hah? Janji kita belum selesai. Siapa yang naruh di sini ya? Kan nggak mungkin abang yang tadi. Kan dia cuma di situ. Nggak mungkin kan kesini. Siapa ya? Yang di sini? Ih, pulang aja lah. Dulu ada lelaki yang meninggal sebelum menikahi kekasihnya. Ia berjanji akan menjemputnya suatu hari. Konon wanita yang dicarinya masih darah keturunan keluarganya. Apa Pak RT? Hah? Kekasih itu kan nenekku Pak RT.
kita bersama, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Apa di sini sih? Hah? Tempat apa ini? Kok aku tiba-tiba ada di sini? Tadi kan ada di rumah. Ah, apa gara-gara surat hati ya? Serem banget lagi. Selamat datang untuk wanita yang aku damba-dambakan selama puluhan tahun. Siapa kamu? Malam inilah waktu yang aku tunggu-tunggu, waktu yang aku nantikan selama puluhan tahun untuk menikahimu secara goib. Aku sudah menunggu lama. Aku sudah menanti lama momen ini. Siapa? Siapa kamu? Tidak usah takut denganku. Kamu akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah engkau rasakan selama hidupmu. Selamat untuk putraku dan calon pendamping. Aku nikahkan engkau dengan putraku agar engkau menjadi pasangan untuk selamanya.
Akhirnya kamu menjadi milikku seutuhnya. Aduh, capek tuh. Oh iya Teh, bicara Teh, saya masih penasaran nih Teh sama masalah yang kemarin di balai RT itu Teh. Masalah yang mana ya? Itu yang Pak Sata Oh iya. marah-marah sama Bu Mariam. Oh iya. Saya masih bingung gitu. Emangnya ya RT kan namanya lebih sepuh namanya, maksudnya udah termasuk sepuh di kampung ini ya Teh. Begitu kan RT ini udah menjabat sebagai RT udah ya 2 dekade kan. Jadi barangkali nih ya RT tahu gitu, maksudnya maksud Pak Sata itu kayak gitu ke Bu Mariam itu apa gitu Teh. Jadi gini, maaf ya. Pak Sata tuh Memang punya dendam lama kayak sama saya. Masalah komisi penjualan tanah dulu. Saya mah nggak nanya sama RT. Itu yang ke Bu Mariam. Oh, ke Bu Mariam. Iya, makanya Pak Sata gara-gara itu dendam terus sama saya. Sekarang ke Bu Mariam. Bu Mariam mau kerjaannya apa kayak ibunya, ya kan? Ngapain kita urusin? Yes, ya tahu saya kan ya Bu Mariam itu kan ya udah hampir Terus sambil jalan aja 5 tahunan lebih lah menjanda Teh. Iya. Ya maksud Pak Sata itu gitu, saya penasaran sampai sekarang nih Teh. Yang kemarin di balai RT itu masalah itu apa gitu permasalahan Pak Sata itu terhadap Bu Mariam, sampai ngungkit-ngungkit keluarganya lah, masa lalunya keluarga Bu Mariam. Jadi gini, sebentar ya, saya buka sepatu dulu. Jadi gini, kalau menurut Pak Sata tadi kan bahwa ibunya Mariam itu kerjanya tahu lah, nakal gitu. Ya, saya mah kan nggak tahu Jadi bawaannya sial aja di kampung kita gitu. Tapi ya Teh, saya bingung Teh sama kelakuan Pak Sata itu. Kan kita tahu sendiri ya, namanya Pak Sata itu kan ya namanya orang berkecukupan lah Teh. Iya. Hidupnya ya kalau kata dibanding kita mah yang masih di bawah standar. Kalau dia mah kan hidupnya udah tinggal uncang-uncang kaki doang Teh. Ya ngapa gitu dia, maksud dia tuh motif dia tuh dari dulu ngapa gitu Selalu ngecilin orang gitu ya. itu. Kayaknya sih itu dari keturunan kali dia punya sifat kayak gitu. Masalah gini ya, setiap ada masalah apa selalu saya yang disalahin, selalu RT. Dia kayaknya punya dendam tersendiri terhadap saya gitu. Saya mah kalau masalah dendam sama RT mah bodo amat sih, saya mah gitunya mah. Iya nih, yang masalah Bu Mariam itu, kenapa dia tinggal di sini ngomongin itu? Karena saya kan mengizinkan dia mau kerja gimana tinggal di wilayah kita, ya kan? Itu urusan dia dong. Dosa-dosa juga dia yang nanggung. Kenapa Pak Sata selalu nyalain saya? Kenapa orang itu nggak diusir gitu, Bu Mariam itu? Tapi Teh, kalau menurut pandangan saya pribadi nih Teh, saya sih agak sedikit setuju, tipis gitu sama Pak Sata, tipis buat cuman Teh. Saya lebih gimana ya, emang sih ya semenjak Bu Mariam tinggal tuh di wilayah kita ini, ya kayaknya kayak banyak emang kayak kejadian yang janggal gitu Teh. Ya mungkin ya karena emang faktor dari masa lalu keluarganya atau ya pekerjaan dia yang sekarang lah yang ya gimana ya, yang sedikit membawa sial gitu Teh. Atau gini loh, Sip ya. Saya kan sebagai RT, kita harus bersikap adil dong.
Dia juga punya hak tinggal di sini. Masa saya harus mengusir dia? Sedangkan saya belum tahu pekerjaan dia apa. Dia pokoknya keluar malam. Keluar malam kan, kalau balik kan biasanya siang, pagi jam 9. Iya, Baru kan? balik, berangkat jam 9 malam. Ansip tahu gak itu kerjanya apa dia? Kita kan belum lihat secara langsung kerjanya dia apa. Ya saya sebagai RT nggak bisa ambil tindakan begitu aja. Kita lihat dulu bukti dan kenyataannya. Sebenarnya sih saya curiga teh, kadang-kadang tuh kalau lagi keliling gitu ya suka dijemput sama laki-laki gitu teh. Kalau lagi keluar malam gitu, mau ya nggak tahu lah, maksudnya kerja dia emang kerjanya malam, tapi kan yang dijemput itu ya beda-beda teh orangnya gitu. Saya curiganya tuh ya, makanya saya lebih pro ke Pak Sata juga ya. Emang sih niat dia tuh baik gitu, maksudnya tuh buat menjaga image kampung kita ini biar nggak jelek di mata orang lain gitu teh. Iya, pengen ngebersihin kampung kita ini, nggak dijauhin sama rezeki kan gitu. Cuman kan Ansip tahu saya harus bertindak seperti apa saya usir? Dia kan punya hak untuk tinggal di sini. Kecuali saya melihat langsung dia lagi ngelayanin seorang ini gitu. Itu kan bisa lihat ada fakta dan buktinya. Saya baru ngambil tindakan. Tapi ya teh, kayaknya si Pak Sata ini lebih tahu dalam dari keluarganya Bu Mariam ini. Kayaknya dia lebih mengetahui gitu teh. Kayaknya bener-bener ada yang ditutup-tutupin kayaknya dari Bu Mariam ini tentang keluarganya yang masa lalu lah, maksudnya kayak kejelekan-kejelekannya atau apa. Mungkin Pak Sata lebih mengetahui teh daripada kita, makanya dia begitu. Iya, saya juga punya pikiran seperti itu. Kayaknya Pak Sata ini seluk-beluk keluarganya Bu Mariam itu tahu gitu. Jangan kita kan belum. Karena kita kan nggak mau ngambil peduli orang mau gimana gitu. Kalau dia kan selalu pengen tahu segala urusan orang. Apalagi dia punya dendam lama sama saya tentang pembagian itu komisi dulu penjualan tanah. Saya bingung tuh dari dulu tuh masalah orang kelar-kelar teh sama dia teh. Ya itulah, dia punya dendam khusus kayaknya sama saya. Orang punya duit udah kasih teh, udah kasih berapa duit ya udah. Ini mau dikasih komisi. Dan ente tuh sendiri sih, masukan kita lagi sepi banget. Mau nyari duit kemana coba? Saya juga pengen punya duit banyak, saya ganti nih komisinya gue kasih gitu. Tapi teh melihat kehidupan dia kayaknya enak gitu ya teh. Tapi masalah kecil kayak gitu aja, masalah sepele, iya teh. Saya bingung bener sama dia teh. Mulutnya itu loh yang nggak bisa dikontrol. Kalau lagi ngomong nih, emang dia maksudnya ya omongan dia tuh semuanya tuh bener sedikit fakta gitu, maksudnya ke orang yang dia omongin itu bukan cuma sekedar mulutnya, bukan cuma sekedar ya umbar-umbar omongan lah, jelek-jelekin orang lah, tapi bener-bener fakta gitu, maksudnya sama kenyataan yang diomongin itu teh. Saya heran dari situ tuh orang banyak banget mata-matanya kali ya. Dia kayaknya gimana ya, kayak kemarin waktu di balai desa, tahu kan saya hampir ribut sama dia. Untung ada ente, kalau mau misahin, wah nggak tahu saya menang atau kalah. Iya, rasanya gengsi dong sebagai RT, masa dituduh-tuduh sama warga seperti itu, masa diem aja? Nggak mungkin. Tadi sih mau saya adu tadinya sama teh, cuman cek niat RT kayaknya udah payah banget dari pergi baik. Saya kalau sampai diadu gitu ya, saya mikir pasti mundur saya. Kalah. Bukan kalah. Itu kalau juga paling kalah tipis. Tipis. Kalah tipis kalah tuh, banyak kalah. Iya. Kalah tipis juga. Aduh. Saya mengakui, saya malu. Saya lawan. Kalah tipis. Kalah tipis. Makanya saya berani-beraniin gentak dia juga. Nggak mungkin dia ngecilin saya banget sih kan. Saya semua bener-bener saya adu. Saya udah gregetan teh ngurusin RT dari dulu sama dia tuh orang kelar-kelar masalahnya.
nyesain mulu. Kemarin saya pura-pura motor apa gitu, takut sebenarnya. Takut. Itu ada saya di tengah ya. Iya, orang jorokin itu, dia udah sepatan, saya kabur. Itu teh kalau berurusan sama dia teh, bukan cuma kalah fisik teh, Iya. kalah materi juga kita sama dia. Dia mau gaya bagaimana juga, Ya, dia pasti menang lah. dia menang teh. Ya duit juga yang berbicara. Terus ya fisik juga, ya menang lah dia. Kayaknya emang keturunan keluarga dia tuh teh kayaknya emang gimana ya, susah lah kalau diomongin. Maksudnya almarhum orang tuanya juga kan, bapaknya kan namanya orang terhormat di kampung kita dulu. Iya, makanya dia dendam banget. Karena waktu pencalonan dia kalah sama saya tuh. Warga lebih memilih saya. Situ satu, Bu, penjualan komisi penjualan tanah. Itu dia dendamnya di situ. Saya yakin itu. Saya nggak habis pikir kalau dia jadi RT gimana. Ya, karena dia begini aja, maksudnya hidup enak gitu ya. Tapi kelakuannya kayak gitu. Apalagi dia ngejabat jadi RT. Orang disuruh bikin KTP jadi jalan dewek lah. Diomosin enggak dia mana. Duit banyak. Iyalah. Padahal lu tahu sendiri kan, setiap warga bikin KTP emang untungnya banyak. Iya. Iya, ya kan tahu sendiri kan, dikit. Untungnya dikit. Paling banter dikit jadi RT. Kalau ada yang nembus beras ya, ambilin balik aja tegan. Itu juga kan udah tipis. Kalau nggak ngumpetin kita nggak kebagian. Maksud dah, emang kerjaan RT tuh sebenarnya tuh di atas itu teh yang paling capek itu kepemimpinan tuh bukan presiden menurut saya. Iya. Tapi RT. Karena kan masyarakat kan lebih mendahulukan ke RT sebelum yang paling atas. Kan kita harus laporin ke RT pendahuluannya. Nggak mungkin kita lo ngajak ujuk masyarakat biasa langsung lapor ke presiden. Iya, makanya. Iya, makanya itu pekerjaan yang paling berat tuh sebenarnya ya RT. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul, RT, Masyarakat. RW. Iya, masyarakat ada keluhan apa-apa. Nanti kan larinya ke RT dulu. Dari RT kemudian lari ke kelurahan. Tapi kan tetap aja sebut lurah, presiden. Gubernur, mana pernah tahu rakyatnya dikeluhkan atau apa, ya kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Caman mau kemana ya, Teh? Pak. Silakan dulu, sini. Depan Mas Hatta tiba-tiba dimarahin. Kemarin apa? Kemarin apa? Saya buat cewek di rumah. Tapi dia Jamal nggak berbuat apa-apa kan dia? Ya, dia mikirnya aneh-aneh. Coba sih, kan sekarang dia Jamal buat cewek dimarahin Padahal di depan rumah itu. depan rumah ngobrolnya. Ya, Ngomongin dia mah teh kagak ada habisnya teh. Karena sampai kapan juga kita mau bawa apa ge, pokoknya yang mencurigakan udah pasti diomongin sama dia mah. Ya udah gagal lagi dah. Terus cara menanggulangi semua ini gimana gitu? Biar Pak Sata tuh diem. Nggak ada cara lain udah dia tuh di sini tuh udah paling berkuasa. RT RW udah tunduk sama dia. Ya satu Punya duit, jabatan enak. punya duit pribumi sini juga. Iya. Ya kan? Orang tuanya juga terkenal, terhormat dan dipandang di sini. Lagian lu juga mang malam-malam buat cewek, ngapain malam-malam buat cewek? biasa disebut Is adalah anak muda namanya. Ya tapi seenggaknya lapor dulu ke RT biar RT bisa belain. RT, saya buat teman saya nih, ada tamu kok atau teman saya nih ke rumah. Masalahnya saya buat cewek terbuka, nggak tertutup. Terus saya di dalam rumah gitu berdua sama cewek. Itu masih banyak orang. Saya di depan rumah. Nggak ngapa-ngapain kok. Tapi dimarahin sampai Jadi saya dibentak-bentak sama dia tadi. udah keterlaluan pas saat nangis itu. Teh, namanya orang yang berduit itu teh udah paling berkuasa teh. Lu punya duit, lu berkuasa. Udah teh udah kegantung lagi udah.
ketemu bagaimana gitu, mau kita bener bagaimana gitu, melawan orang punya duit lebih susah teh. Pokoknya Tapi- duit di atas segalanya udah. Waktu Decaman bawa temen ceweknya itu, ibunya Decaman tahu nggak? Tahu, tapi sempat pergi. Saya Nggak, waktu dimarahin sama Pak Sata itu, tahu itu nggak tahu. posisinya baru pergi sih dia ngeliat saya berduaan mungkin di samping itu Iya. saya ngapain Nanti bawa sial kalau berbuat apa-apa Iya. gitu. Tapi di luar kan, masih di luar. di depan rumah. Seharusnya ya, Sip ya, yang bertindak seperti itu RT dan Hansipnya, bukan Pak Sata langsung. Apa haknya dia? Anak bukan. Ya mungkin maksud dia emang bener teh, buat kebaikan juga, buat kebaikan kampung, buat kebaikan ya pribadi lah. Maksudnya biar nggak terjadi hal-hal yang di luar kita pengen ini. Maksudnya ya kita juga nggak mau kan sebagai aparat di kampung, si Ono noh begono, si Ono noh begono. Kita juga yang jelek, ini gimana sih ini pengamanan nggak bener, ada yang kecolongan ono warga itu. Memang tindakan Pak Sata itu benar, tapi kan harus dilihat dulu. Kecuali di dalam kamar berduaan, ini kan dia tahu di luar, dia lagi ngobrol di luar. Masih rame lagi orang. Tuh masih ramai. Jam berapa waktu itu? 7:30 tadi. Tuh nggak pantas dong gue kayak gitu. Kecuali jam 12 ke atas boleh dia menegur, atau dia lapor ke Hansip atau RT. Bingung teh nganin dia mah teh udah gak ada lawannya di mari pun dia mah. Ya, namanya ya, tahu dia wek lah. Karena banyak duit juga sih itu dia kayaknya ya. Lu punya duit, lu berkuasa udah gitu teh kan intinya mah dah. Kita mau bagaimana ge? Ini ngomong-ngomong, saya udah capek nih. Nah, saya ge mau patroli lagi. Kalau kita mau balik masih patroli lagi. Ya udah mau gini aja, saya balik. Tolong Pak Hansip patroli dulu ya, sampai jam 3 lah atau jam 4 baru bubar. Decaman juga kalau mau nemenin. Balik saya bisa. Oh, ya udah. Ada kegiatan lain. Ya udah, silakan. Baik dah. Bubar ya. Pak Hansip, tolong ya. Siap. Pak Sata. Kayak lu orang ninggalin apa gitu bakal gua ngisep rokok orang nangis di gua sini mau ngerokok warung enggak kalian yang napas ada ngurun rokok mah.